Shalom, saya Chandra dari GBI KA Yogyakarta. Shalom, keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana 1 minggu sebelum Natal, tepatnya tanggal 18, anak saya mengalami sakit dan harus ke rumah sakit. Saya mintakan rujukan, dirujuk ke penyakit dalam. Akhirnya dokter penyakit dalam mengatakan anak saya hernia dan dioper ke dokter bedah pertama dan juga disebut hernia juga dan diharuskan kalau operasi. Tapi secara manusia saya bingung, saya takut dan saya sedih kenapa di hari Natal Tuhan kasih hadiah seperti itu. Singkat cerita, Senin tanggal 20 kita masih merayakan Natalan Pelayan Tuhan. Tanggal 21 Selasa kita kembali ke dokter bedah yang kedua. Waktu kita mau ke bedah yang kedua, kita ragu-ragu apa harus yang pertama atau yang kedua. Ternyata Tuhan baik. Tuhan mengharuskan ke bedah yang kedua, di mana dokter yang bedah kedua tidak mengatakan hernia sekalipun. Dan dia memberi anak saya harus USG. Setelah ke USG, dokter USG bilang tidak tumor, tidak apa, tapi sejenis cairan. Dan setelah 2 hari USG, kita kembali ke dokter yang kedua. Dokter ini bingung melihat hasilnya. Ternyata bukan tumor, bukan hernia. Puji Tuhan, sewaktu periksa dokter bedah yang kedua, dokter bedah akhirnya menyarankan USG. Hasil USG pun sempat membingungkan, jadi isi dari benjolan itu apa juga tidak tahu dokternya. Tapi setelah pertengahan Januari saya tidak merasakan apa-apa. Akhirnya sekitar tanggal 20-an Januari, tiba-tiba benjolan itu waktu mandi saya raba itu sudah tidak ada, hilang gitu aja. Juga sudah dikonfirmasi dokter, emang benjolannya itu tiba-tiba hilang gitu aja, sama sekali nggak berbekas. Waktu kita divonis sakit, anak saya divonis sakit, kita tetap beribadah. Sabtu kita ke penyakit dalam tuh, Minggu kita tetap beribadah. Di mana waktu ibadah itu saya tuh memuji Tuhan dengan menangis minta ampun sama Tuhan, dan saya berkomitmen saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Sebelum Tuhan panggil saya akan seiring Tuhan, akan setia kepada Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan setapak pun. Waktu saya berdoa, saya minta Tuhan, saya percaya Tuhan, Chandra tidak akan operasi dan benjolan itu pasti hilang. Di dalam doa itu saya berkata seperti itu. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung, memberi kekuatan saya. Saya menghimbau untuk seluruh jemaat keluarga Allah, setialah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan setiap ada masalah, jangan mundur, setia, dan kita harus bangga mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan sangat amat baik, teramat baik untuk setiap anak-anaknya yang selalu mengandalkan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara kita dengan kesaksian yang luar biasa. Anaknya ada benjolan yang dikhawatirkan oleh dia terus, saudara. Dan dia tapi terus tetap berdoa, terus tetap ibadah, terus tetap melayani. Bahkan mengimani ya, benjolannya lenyap disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang diharapkan menjadi jawaban. Benjolannya bablas, saudara. Saya katakan setiap saudara imani, kalau ada benjolan-benjolan yang tidak enak dalam kehidupan saudara, katakan dalam nama Tuhan Yesus, bablas, hilang semua. Jangan takut, karena Tuhanlah sumber segala-segalanya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Kita masuk firman Tuhan, saudara.
Terus seri khotbah ini meningkatkan rohani kita, kehidupan roh kita ditingkatkan. Saudara, Tuhan berkata ini tahun 2022 Tuhan ingin lakukan hal yang luar biasa. Saudara, lawatan yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Setiap kita perlu meningkatkan, saudara, sehingga sungguh-sungguh dibangkitkan luar biasa sekali. Saudara, saya percaya ini akan menjadi hal yang luar biasa. Lalu kita gerakkan doa puasa. Ikuti sungguh-sungguh saudara Pondok Daud. Bahkan nanti mulai Jumat saudara, KKR pengurapan Roh Kudus yang luar biasa sekali saudara akan dinyatakan. Saya percaya itu akan menjadi satu yang sangat dahsyat. Saya dorong setiap saudara bisa tangkap sungguh-sungguh supaya dipersiapkan, supaya bisa dilibatkan oleh Tuhan, supaya bisa dipakai Tuhan secara khusus dan luar biasa. Tepuk tangannya lebih meriah saudara. Ya, hari ini kita akan masuk sesi doa yang menyentuh surga. Jadi kita akan belajar doa-doa yang menyentuh surga. Kalau saya boleh katakan bukan hanya surga, doa yang menyentuh hatinya pemilik surga. Itu saudara, tepuk tangannya yang sangat meriah saudara. Itu luar biasa kalau kita bisa punya doa yang menjamah hatinya Tuhan. Dan Tuhan bertindak, maka sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa akan menjadi kenyataan saudara. Yaitu satu yang luar biasa. Pelajaran yang pertama saudara, spiritual upgrade saudara, berbanding lurus dengan kehidupan doa. Artinya saudara, seberapa roh kita ini terus bertumbuh, itu sama searah saudara dengan pertumbuhan kehidupan doa kita, pujian penyembahan kita. Seperti itu saudara. Doa kita, pujian penyembahan kita sungguh-sungguh naik, otomatis saudara roh kita saudara juga ikut naik, ikut kuat dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Matius 17 ayat 21 dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Kita sudah banyak mendengar bagaimana ya ini diajarkan. Ada seorang ibu membawa anaknya dirasuk setan. Minta murid Yesus mengusir. Muridnya enggak bisa. Lalu dibawa pada Tuhan Yesus. Lalu diusir oleh Tuhan Yesus ketika itu juga. Setelah itu murid-murid tanya pada Yesus, Guru, kenapa kita tidak bisa? Ya, Yesus berkata, kamu kurang percaya, imanmu kurang percaya. Kamu punya iman sebiji sesawi akan bisa. Well, pindahkan gunung. Lalu diganti ini. Ya, jenis ini memang tidak bisa diusir kecuali dengan doa puasa. Artinya saudara, ada jenis tertentu itu yang beda. Ada jenis yang mudah, ada jenis yang sedang, ada jenis yang sulit dalam kehidupan kita untuk diusir saudara. Nah itu juga sama, kita harus mengupgrade kehidupan roh kita, kehidupan doa kita. Doa yang makin tinggi lagi, doa yang levelnya makin tinggi lagi, sampai doa disertai dengan puasa. Betul gak saudara? Nah waktu kita punya kehidupan doa levelnya yang tinggi, roh kita, iman kita tinggi, maka kita bisa mengusir seperti itu. Jadi penting sekali membangun, mengupgrade kehidupan doa kita. Saudara, pujian, penyembahan kita. Maka kita akan lihat kedahsyatan Tuhan terjadi. Nah saat itu saudara, murid-murid Yesus imannya masih sangat lemah, rohnya masih lemah, doanya lemah, sehingga gak ada kuasa yang besar. Saudara, kita bisa lihat setelah beberapa waktu Tuhan Yesus mau menyerahkan dirinya, bawa berapa murid Petrus Yohanes ke Taman Getsemani karena dia akan mempersiapkan diri, menyerahkan dirinya. Oh Tuhan Yesus berkata, aku mau doa, kamu juga berdoa ya di sini ya. Lalu Tuhan Yesus berdoa 1 jam. Setelah 1 jam dilihat muridnya sudah tidur. Yesus bangunkan, ayo bangun, ayo doa, supaya engkau nggak jatuh. Saudara. Lalu Tuhan Yesus doa lagi, saudara, doa 1 jam. Balik lihat muridnya, tidur lagi saudara. Oh saudara dikata ayo bangun ya. Roh memang penurut tapi daging itu lemah. Bangun doa supaya engkau tidak gagal. Yesus doa lagi 1 jam, balik lagi tetap terus tidur saudara. Saudara bisa lihat kehidupan doa mereka masih sangat lemah. Doa 1 jam saja nggak bisa. Sudah diberitahu nggak bisa. Tertidur lagi, tertidur lagi, tertidur lagi. Saya imani, saya doakan jemaat keluarga Allah nggak ada 1 jam kecil gitu saudara. Ya punya kehidupan doa yang luar biasa.
doa pujian penyembahan firman, saudara. Lah saudara, maka setelah Tuhan Yesus menyerahkan diri, mati, dikubur dan bangkit, saudara. Lalu dia menampakkan diri 40 hari sebelum naik ke surga. Yesus berkata pada muridnya, tunggu di Yerusalem, di lautan Yerusalem. Tunggu janji Bapa, doa, doa, doa. Menantikan, kau akan dilawat, kau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu murid-muridnya, saudara, naik lautan Yerusalem, mulai berdoa, membangun kehidupan doanya. Dulu 1 jam saja nggak kuat, sekarang doa, 1 hari, doa 2 hari, saudara, doa 3 hari, saudara, doa 4 hari. Sampai hari ke-10, saudara, mereka bangun kehidupan doa terus, sampai hari ke-10 langsung, saudara, mereka melihat kuasa Tuhan datang, Roh Kudus berembus, angin Roh Kudus berembus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa. Sejak saat itu mereka mengalami ledakan rohani mereka mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Hidupnya berubah, dirinya berubah, pelayanannya berubah, saudara. Wah, saudara, terus khotbah 3.000 orang dijamatinya bertobat, dibaptis, saudara, luar biasa. Setiap hari ditambah orang yang percaya. Oh, setelah 3.000, 5.000, saudara. Makin bertambah banyak. Mereka mengalami terobosan yang luar biasa. Tapi sampai satu hari, Kisah Rasul 6, ya, maka Rasul-Rasul Petrus berkata pada semua pelayan lain, kita ini harus mulai memulihkan lagi. Sebab Rasul-Rasul merasa kering rohnya, terlalu sibuk, terlalu banyak yang diurusi. Maka diangkat 7 diaken, saudara. Oh, lalu diserahkan pada mereka semua pekerjaan yang biasa, yang umum. Serahkan. Rasul berkata, supaya kita punya waktu doa firman, supaya punya waktu sungguh-sungguh berendam dalam Tuhan lagi. Lalu setelah itu rasul-rasul sudah melantik, lalu mereka terus bangun lagi hidup doa, dan ternyata kebangunan rohnya terjadi. Maka kita berkata, sejak saat itu ada terobosan baru, ada upgrade baru. Maka terus Injil dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai ujung bumi, terjadi kegerakan yang luar biasa sekali, saudara. Nah, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita tangkap. Saya percaya ini juga sama. Ya Tuhan, ya kita tangkap. Ya, ingin tahun 2022 sesuatu yang luar biasa sekali. Akan ada lawatan yang luar biasa. Akan ada Tuhan yang luar biasa. Tuhan bangkitkan kita semua. Kehidupan doa kita, pujian penyembahan firman, ya, doa puasa 21, sekarang 40 hari. Yang belum pernah ikut belajar, saudara akan dibangkitkan. Saudara bukan hanya orang Kristen biasa yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mencerminkan anaknya. Tuhan sungguh-sungguh, saudara, bangkit. Saudara akan mengalami terobosan rohani yang luar biasa, dan dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Sejak mulai bangkit sungguh-sungguh. Nah, hari ini ada 3 jenis doa yang ingin saya sampaikan. Doa yang apa? Menyentuh surga, saudara. Menyentuh hatinya Tuhan yang memiliki surga, saudara. Saya percaya itu satu hal yang luar biasa. Yang penting, yang pertama, saudara, itu doa dengan ucapan syukur. Doa dengan ucapan syukur, saudara. Itu ada sesuatu yang luar biasa yang menyentuh hatinya Tuhan, yang membuat Tuhan bergerak dan bertindak, saudara. Kolose 1 ayat 3 dikatakan, kami selalu, saya ulangi, selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami mendoakan untuk kamu. Kata-kata selalu, saudara. Itu luar biasa, artinya terus menerus. Mungkin bangun pagi, begitu bangun bersyukur pada Tuhan. Malam ini ya tidur baik, Tuhan masih beri nafas jantung yang berdetak. Sampai mandi bersyukur, wah segar. Makan pagi bersyukur, ada makanan. Di perjalanan bersyukur, Tuhan sertai lindungi. Saat studi sekolah atau pekerja bersyukur, saudara. Terus senantiasa sampai siang sampai sore pulang, saudara, bersyukur serta semuanya. Mau tidur bersyukur, selalu bersyukur.
bersyukur. Pagi bersyukur, siang malam bersyukur pada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau tadi senantiasa segala hal, apapun saudara. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus, ya Yesus bagi kamu dalam segala hal, saudara. Waktu sehat, mengucap syukur. Waktu sakit, tetap mengucap syukur, saudara. Waktu berkat yang besar, mengucap syukur. Waktu kehilangan berkat, mengucap syukur, saudara. Waktu dipuji-puji, mengucap syukur. Waktu dicela-cela, mengucap syukur. Tapi yang sungguh ya saudara, aja jangan ngomong salah. Ada yang dicela mungkin saudara. Oh saudara, waktu saudara ditanggapi dengan baik, mengucap syukur. Tidak pun begitu, keadaan baik, aman, mengucap syukur. Sedang ada badai, mengucap syukur saudara. Ya, tanggal muda, mengucap syukur. Tanggalnya sudah tua, mengucap syukur saudara. Dalam segala situasi, saya percaya itu satu yang luar biasa sekali, senantiasa mengucap syukur. Bahkan Filipi 4:6, janganlah hendaklah kamu khawatir. Jangan khawatir, jangan banyak khawatir saudara, tentang apapun juga, tentang kehidupanmu, tentang keluargamu, tentang nafkah masa depanmu, tentang studi pekerjaan pelayanmu. Jangan, saudara. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Doanya dengan apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Saat sempat gentar pun mengucap syukur senantiasa. Amin, saudara. Nah itu satu yang luar biasa. Mengapa mengucap syukur itu penting sekali, saudara? Dikatakan terus selalu dalam segala keadaan, saudara. Ada satu yang luar biasa, saudara. Karena itu akan mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Yang pertama, saudara, mendatangkan damai sejahtera, saudara. Tadi, saudara, ya. Filipi 4 sekarang ayat yang ke-7, ya, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus, saudara. Sekalipun saudara sempat khawatir, saudara, jangan mengeluh, jangan mengucapkan kata-kata yang negatif, saudara. Mengucap syukur, mengucap syukurnya bukan masalahnya, mengucap syukur sekalipun ada masalah, ada Tuhan yang ahli membalik masalah menjadi mahkota, saudara. Itu mengucap syukur. Oh, sekalipun sedang diproses, saudara, tetap mengucap syukur. Karena di balik proses ada level yang diangkat oleh Tuhan, ada ijazah yang diberikan, ada hal yang luar biasa. Belajar bisa mengucap syukur. Waktu saudara mengucap syukur, hati saudara akan jadi damai, hati saudara akan jadi lega, saudara. Ya, kenapa? Yang dikatakan keluar dari mulut kita pun, saudara, kita dengar. Kalau kita mengeluh, kalau kita sukut-sukut, saudara, itu juga melemahkan hati, melemahkan roh kita, saudara. Nah, jadi bagi saudara yang sedang gentar, sedang khawatir, sedang gelisah, belajar mengucap syukur. Dari tepuk tangan yang meriah. Dan ada kuasa melipat gandakan. 5 roti 2 ikan, masih ingat ya? Oh, orang banyak gak ada makan, gimana? Murid-muridnya berkata gak ada, adanya 5 roti 2 ikan saja. Apa gunanya untuk orang? Wah, belasan atau puluhan ribu. Tuhan Yesus berkata, mana? Berikan padaku. Setelah itu diberikan kepada Yesus. Yesus angkat tangan di hadapan Bapa. Yang pertama dilakukan apa? Mengucap syukur. Ada ya 5 roti 2 ikan yang bisa dilipat gandakan. Mengucap syukur. Setelah itu dia bertindak dengan iman. Dibagikan, saudara. Dan kuasa terjadi, mujizat terjadi, pelipat ganda. Roti tidak ada habis-habisnya. Ya, ikan tidak ada habis. Kenapa? Mengucap syukur. Mengucap syukur itu tanda iman, saudara. Orang yang percaya baru bisa mengucap syukur. Akan ada pelipat gandaan. Saudara yang punya sedikit, dananya sedikit, saudara. Ya, imannya sedikit, saudara. Dukungannya sedikit. Anggota kelompok saya sedikit. Mengucap syukur, saudara. Karena Tuhan bisa melipat gandakan, saudara. Dan membuat kita, saudara, diberkati lebih lagi.
Kalau sudah diberkati bisa mengucap syukur, diberkati lebih lagi. Ada 10 orang kusta datang pada Tuhan minta tolong Tuhan supaya disembuhkan karena orang sakit kusta itu seperti sampah. Oh, bahkan lebih kotor dari sampah, dijauhi, nggak boleh di kota. Oh, Tuhan berkata pergi, tunjukkan pada ya imam-imam, engkau sembuh, saudara. Mereka berangkat menuju imam, di tengah jalan sembuh, saudara. Waktu mereka berani taat melakukan perkataan Tuhan, sembuh. Yang 9 lari, tidak tahu kemana, saudara. Cari imam atau langsung pulang ke rumah, saudara. Saking sering. Yang 1 kembali pada Yesus, tersungkur, mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan. Yesus berkata, bukankah 10 orang? Di mana yang 9? Gak ada semua. Sudah diberkati, lupa. Sudah diberkati, hatinya melekat pada berkat. Boeng dengan Tuhan. Bukan makin dekat, makin jauh. Tuhan gak suka. Tapi 1 orang bisa kembali mengucap syukur. Yesus senang. Maka Yesus berkata, kamu bukan yang disembuhkan, kamu terima keselamatan yang kekal. Diberkati lagi, bukan yang disembuhkan, diberi keselamatan yang kekal, saudara. Dan banyak, 1 lagi saja, saudara. Lazarus mati. Yesus datang ke sana. Marta berkata, Tuhan kalau dulu engkau datang, enggak mati saudaraku. Oh, ya, lalu juga Maria juga berkata, kalau dulu engkau datang sebelum mati, wah sembuh. Tapi Yesus berkata, bukankah aku berkata, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Saudara, lalu kalau saudara baca di Alkitab nanti ya, sebelum Tuhan Yesus membangkitkan, Yesus ya berdoa pada Tuhan, mengucap syukur dulu. Oh Bapa, aku mengucap syukur karena aku tahu engkau pasti menjawab doaku. Tapi supaya banyak orang tahu, aku lakukan di depan mereka. Supaya mereka tahu engkau yang mengutus aku. Supaya mereka tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu dia panggil, Lazarus keluar. Dan Lazarus bangkit dan keluar. Semua yang mati, pengharapan yang mati, hubungan dalam keluarga yang mati, pekerjaan apa pelayan yang mati, dalam nama Tuhan mengucap syukur. Saudara akan lihat kuasa Tuhan, kenyataan. Saya beli tips 1 yang bagi saya penting sekali, saudara. Mengucap syukur adalah kemampuan bisa melihat kebesaran dan kasih Tuhan. Saya ulangi, mengucap syukur itu kemampuan bisa melihat betapa besarnya Tuhan kita. Maka bisa mengucap syukur, masalah besar, Tuhan lebih besar. Betul gak saudara? Oh, bisa melihat betapa kasih setianya, saudara. Sekalipun ngalamin apa, sudah hancur, sudah rusak semua, tetap bisa mengucap syukur. Ada Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan. Kalau saudara belum bisa mengucap syukur, saudara belum bisa melihat betapa besarnya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan. Belajar bisa melihat betapa besarnya Tuhan, kasihnya Tuhan, saudara akan mengucap syukur. Yang kedua, doa saudara yang sungguh-sungguh, saudara. Oh, 1 hal yang penting sekali, doa sungguh-sungguh, saudara. Yakobus 5 ayat 17, 18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti Pak Obaja, sama seperti saudara semua, ya, sama seperti Pak Markus, sama seperti Pak Haryanto dan kita semuanya, sama seperti Swicin gitu, saudara. Iya, luar biasa. Dan ia telah apa, saudara? Bersungguh-sungguh berdoa. Doanya sungguh-sungguh, saudara, supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ya doa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Kuncinya apa? Doa yang sungguh-sungguh, saudara. Ini menjamah hati Tuhan di surga. Doanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu ada banyak arti. Pertama, doa yang sungguh. Ada orang itu doanya enggak sungguh, saudara. Mulutnya saja doa, saudara. Apalagi kalau dijadwal di komsel. Wah, sudah takut dicatat dulu apa ya. Itu saudara. Doanya hanya pokok jangan sampai salah. Ya, untuk pendengar yang setia. Supaya nanti wah, doanya bagus. Jadi bukan sungguh-sungguh berkata. Jangan. Doa itu polos saja. Biasa saja. Doa sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh, saudara.
Betul, dulu saya pernah ditegur Tuhan, kok kamu itu doa atau pidato, kok gitu-gitu. Bukan minta uang gitu, saudara. Nah, itu enggak sungguh-sungguh, saudara. Benci tapi doakan, itu juga enggak sungguh-sungguh, saudara. Ya, tapi sungguh-sungguh juga punya arti. Sungguh-sungguh, berkata sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, saudara. Lakukan satu yang sungguh-sungguh, saudara. Saya percaya itu doa yang luar biasa, saudara. Yang pertama, sungguh-sungguh percaya. Kalau doa sungguh-sungguh percaya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Setiap kali Tuhan lihat imannya orang percaya, terjadi sesuai dengan imanmu. Ada perempuan Kanaan minta tolong Tuhan Yesus, ya, supaya anak dirasuk setan, setannya diusir. Tuhan Yesus wujud diri seperti dia, saudara. Tidak layak roti kau untuk anjing loh, seolah-olah dianjing-anjingkan, saudara. Betul gak? Tapi dia tetap gigih karena dia tahu pertolongan hanya dari Tuhan. Dia merendahkan diri, benar Tuhan gak layak. Tapi kalau remah-remah yang jatuh kan gak gini, anjing kan boleh Tuhan. Yesus berkata, wanita ibu, imanmu besar, terjadi sesuai dengan iman. Anaknya disembuhkan karena iman yang menggetarkan hati Yesus. Di Israel gak ada iman seperti ini, malahan gitu, saudara. Yang kedua, perwira dari Kapernaum datang pada Yesus. Yesus, tolonglah, hambaku sakit. Yesus berkata, ya aku mau tolong. Tapi dia berkata, gak usah datang, katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti sembuh. Gak usah repot, engkau maha kuasa, katakan sepatah kata saja. Yesus aja berkata, luar biasa, imanmu besar, terjadi sesuai dengan imanmu, terjadi sesuai dengan iman. Hari ini saudara punya doa yang menggetarkan hatinya Tuhan, sehingga Tuhan buka hatinya. Doa dengan iman, percaya. Kalau Tuhan berkata percaya, Tuhan maha besar, Tuhan maha kasih, Tuhan mendengar doa, Tuhan menjawab doa, Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan rencana sesuatu yang luar biasa. Kita bisi matanya Tuhan. Amin, tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa bagi saudara, untuk keluarga saudara, untuk studi pekerjaan saudara, pelayanan bisa imani. Yesaya 60, saudara akan dilibatkan, imani. Aku termasuk dilibatkan. Dengar, iman dan tidak itu beda. Benar? Perempuan pendarahan 12 tahun menjamah dengan iman sembuh. Yang lain banyak yang desak-desakan, gak sembuh. Yang kedua, doa sungguh-sungguh itu bicara doa yang kuat gitu, saudara. Bukan doa lemah-lemah gitu, bukan. Doa yang kuat gitu, saudara. Saudara lihat Bartimeus, saudara. Satu hari dengar Yesus sedang lewat. Dia dengar Yesus Tuhan. Dia bisa sembuhkan segala sakit penyakit, saudara. Mati pun bisa dibangkitkan. Lalu dia apa, saudara? Sungguh-sungguh berjuang. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Yesus anak Daud, tolonglah aku. Yesus tetap jalan, saudara. Enggak, sepertinya enggak dianggap, saudara. Lalu orang lain negur, kamu jangan ribut gitu loh. Jangan ganggu guru. Guru kan sudah enggak mau. Dia mungkin enggak punya. Dia jalan terus, jangan ganggu guru. Tapi sekalipun ditegur, dia teriak lebih, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus berhenti. Ternyata apa yang dia lakukan membuat Yesus berhenti. Apa yang kau minta? Dia berkata, supaya aku bisa sembuh. Lalu singkat cerita, Tuhan berikan pertolongan, jawab doanya, dia sembuh. Masalahnya selesai. Saja, saudara, ini ada kaitannya dengan ekspresi seperti pondok Daud. Kalau minta sungguh-sungguh, jangan malu dengan orang lain, saudara. Jangan takut, saudara. Lihat, saudara, ya Hana itu aja tersungkur seperti lihat sungguh-sungguh diekspresikan. Jangan takut, saudara. Memuji-muji sungguh, saudara. Lalu berkata sungguh-sungguh, saudara. Saya percaya kalau saudara lakukan sungguh-sungguh, saudara, doamu itu akan doa yang lebih berbobot, levelnya lebih besar. Karena dengan hati, segenap akal budi, segenap kekuatan tubuh kita. Amin, saudara. Saya perhatikan selama saya ikut Tuhan, melayani, orang punya masalah, doanya kalau pelan-pelan gitu, itu imannya lemah. Tapi orang, ya sekalipun ada masalah, doanya mantap. Saya lihat dia punya iman, dia punya kesempatan mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Jangan takut, jangan gentar.
Waktu engkau berdoa, suaramu keluar. Iman timbul dari pendengaran. Suaramu itu kau dengar lagi. Bangun hatimu lagi. Suaramu itu kau dengarkan. Bangun hati lagi. Dibangkitkan. Makin kau sungguh-sungguh. Makin mantap. Makin kuat, saudara. Diperkali. Kalau saya pengarahan. Ya untuk pelayan Tuhan. Saya sering ngajar. Ayo belajar doa yang kuat. Belajar doa yang kuat. Doa yang kuat itu bukan teriak-teriak suaranya keras. Bukan. Doa yang kuat dengan segenap hati. Roh yang kuat dengan segenap pengertian. Dengan segenap kekuatan kita. Bukan teriak-teriak ya saudara. Kalau suaranya yang keras itu apa ya, kedagingan bisa keluar. Kuat sungguh-sungguh Tuhan, tapi gak perlu sampai gitu. Gak usah saudara. Tapi sungguh-sungguh cari Tuhan, berseru pada Tuhan. Saya percaya kalau saudara lakukan, ya Tuhan kan berhenti dan tanya apa saudara, apa yang kau minta. Kalau selama ini saudara belum melakukan seperti itu, belajar saudara. Saudara akan lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Nanti kita akan belajar, nanti akan kita praktekkan doa yang sungguh-sungguh seperti itu saudara. Latihan. Sebab kebanyakan orang biasa loyo gitu, imannya nggak pernah dibangkitkan, saudara. Lalu saudara, doa yang sungguh-sungguh itu juga perlu tadi ekspresi, saudara. Ya itu luar biasa. Saya mau buktikan 1 Raja 18:42 saya sampai 45 tadi. Elia ya manusia biasa, doa sungguh-sungguh gimana. Lalu pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik puncak gunung Karmel. Lalu ia apa? Membungkuk ke tanah. Sampai dia membungkuk ke tanah, saudara. Dan mukanya di antara kedua lututnya itu ekspresi sungguh-sungguh, nyembah sungguh, ya tersungguh-sungguh. Sungguh untuk apa? Menyatakan, ya Tuhan itu ditinggikan setinggi-tingginya, dia serendah-rendahnya, dia ya saudara meninggikan Tuhan, merendahkan hati saudara. Setelah itu ia berkata pada bujangnya, naik ke atas ya, lihat ke laut. Bujangnya itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, ya pergi sekali lagi saudara. Sungguh-sungguh itu juga tidak jemu-jemu. Yesus ngajari saudara, jangan jemu-jemu berdoa, pantang menyerah. Jadi dia sudah berlutut, sudah ekspresi saudara, tapi belum ada jawaban. Oh, Elia berkata pada bujang, lihat sekali lagi, diulang lagi saudara. Oh luar biasa sekali saudara. Ya, sampai di sini. Ya, demikian sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, ya awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan pada Ahab, pasang keretamu dan turunnya, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap dan awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Dengar, kalau doa saudara berapa kali belum dijawab, jangan berhenti, jangan jemu-jemu, doa lagi. Selama saudara masih berdoa, masih ada harapan. Selama saudara masih percaya, masih ada harapan. Jangan berhenti saudara. Kalau 7 kali itu bicara apa? Sampai terjawab, sampai menjadi kenyataan, sampai selesai masalahnya itu saudara. Kenapa? Hari ke-7 Tuhan itu sudah selesaikan semua saudara. Nah ini bicara doa yang sampai terjadi sesuatu pus saudara. Doa sungguh-sungguh, jangan pernah menyerah. Saudara yang doakan suatu janji Tuhan belum terjadi sekian lama, jangan sampai menyerah saudara. Doakan lagi, kalau sempat berhenti bangkit, doa lagi. Kalau Elia sekalipun dia hebat, doanya luar biasa, tapi hanya sampai hari ketiga gak ada apa-apa. Dia berkata, doaku 1 kali doa dijawab kok. Aku minta api turun dari langit, langsung api turun kok. Ini sudah kedua, ini sudah ketiga. Mungkin Tuhan tidak mau menjawab doaku. Berhenti, gak pernah dapat. Hari ini sekali lagi saudara yang sedang doa, merasa Tuhan gak jawab, bukan Tuhan tidak jawab. Mungkin belum sampai doamu itu mencapai hari ke-7. 7 kali saudara, bukan angkanya, sampai waktunya Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Ya
Saudara, lalu yang berikutnya lagi, saudara, doa yang menarik. Ya, saudara. Doa dengan bahasa roh, saudara. Nah, saya ingin jelaskan ini karena ini banyak sekali kadang-kadang timbul pro dan kontra, saudara. Tapi sebetulnya ini anugerah yang luar biasa sekali yang Tuhan berikan, saudara. Lihat waktu rasul-rasul, murid-murid, wah dibaptis penuh Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa asing. Tiba-tiba sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Hidup mereka berubah. Perkataan mereka, oh penuh kuasa, pelayanannya berubah. Luar biasa, ada Roh Allah yang berkarya secara dahsyat, saudara. Kenapa? Bahasa roh sangat penting, ada banyak. Nanti kita akan masuk KKR pengurapan 10 hari. Salah satunya saya ingin mengajarkan yang lengkap. Tapi sekarang hanya sekitar yang ada kaitannya ini saja. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, saudara, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ada perbedaannya. Nubuat, sampaikan seperti ini, saudara, membangun jemaat. Tapi bahasa roh, membangun dirinya sendiri. Setiap kita bahasa roh, roh kita dibangun. Setiap kita bahasa roh, yang iman kita dibangun. Setiap kita bahasa roh, manusia roh kita dibangun. Dibangun, 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 dibangun. Saudara, ada kaitannya dengan tema bulan ini, saudara. Membangun, upgrade manusia roh kita. Salah satunya dengan bahasa roh. Bahasa roh, bahasa roh. Saat saudara lama bahasa roh, saudara akan tiba-tiba merasakan ada pengurapan. Tiba-tiba rohnya itu akan makin, ya, oh siap lagi, makin bangkit lagi, saudara. Selalu membangun, saudara. Paulus tahu itu, saudara. Maka dia tidak mau sia-siakan. Dia terus latih, ya, dia terus bangun dirinya, rohnya dengan apa? Bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Sampai dia berkata, 1 Korintus 14 ayat 18, aku mengucap syukur sekali lagi kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus bahasa roh lebih daripada jemaat Korintus. Padahal jemaat Korintus itu over, ya, dalam karunia. Kadang-kadang tidak bisa menempatkan. Ada kebaktian dari awal pra ibadah bahasa roh. Pujian penyembahnya hanya bahasa roh. Ya, dalam pujian khotbahnya bahasa roh, bahasa roh. Dari awal sampai pertengahan sampai akhir bahasa roh. Rasul Paulus menegur dia, kamu ngapain bahasa roh terus seperti itu? Orang datang nggak dapat apa-apa, orang luar kan nggak mudeng. Betul kan? Apalagi yang belum pernah kali nggak tahu. Lebih baik, saudara, ada bahasa, ada nubuat, bahasa yang bisa dimengerti sehingga semua bisa diberkati. Itu kalau untuk ibadah bisa menempatkan waktu, boleh, sangat penting. Bahasa roh untuk apa? Mengajari, melatih cepat, tapi jangan dari awal sampai akhir hanya bahasa roh. Maksudnya gitu. Tapi dia berkata, itu penting. Aku, ya, berbahasa lebih dari kamu sekalian, lebih dari kamu sekalian, lebih dari kamu sekalian, lebih dari kamu sekalian, lebih dari saya, lebih daripada kita semua. Artinya dia pakai bahasa roh itu luar biasa. Bangun terus, bangun terus, bangun terus. Sehingga saudara lihat, dia menjadi rasul yang lebih daripada rasul yang lain. Imannya lebih, keberanian lebih. Dia mengalami aniaya banyak sekali. Dia berkata, ya, lebih daripada yang lain. Masalah aniaya. Tapi dia tampil jadi pioner. Tapi dia tampil jadi, ya, rasul yang selamatkan lebih banyak semuanya. Bapak izin sampai ujung bumi ditopang dengan bahasa rohnya. Karena itu membangun dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kalau saudara bisa tahu, saudara pakai, nggak akan lemah. Saat lemah pun, saudara itu akan menjadi saat suasana fresh. Saudara, lalu setelah itu saudara akan dibangkitkan rohmu. Dinyalakan apinya. Dinyalakan apinya. Dinyalakan apinya. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Karena makin besar lawatannya, makin besar tuanya, pekerjaan kita juga akan makin sibuk, saudara. Kita butuh terus ada diperbarui roh kita. Sehingga dalam segala medan kita tetap kokoh. Saya pernah mengalami, sudah lama, saudara. Ya, saya waktu Kristen belum lama itu, saudara. Tapi sudah dapat bahasa roh, saudara. Rumah saya itu namanya
rumah kumpulan. Ada 10 keluarga kira-kira. Jadi satu bangunan gitu. Ya, ayah saya punya yang di depan dan punya yang paling belakang. Nah, saya tidur di paling belakang, saudara. Nah, saya satu hari itu ngalami muntaber. Pada, saudara, toiletnya itu harus jalan kira-kira 300 meter kurang lebih, saudara. Jadi setiap, wah, kok toilet lagi, balik lagi, kok toilet balik. Sampai badan saya lemah, sampai enggak kuat, saudara. Muntah, ada yang dibawa, ada di sana, saudara. Lalu dalam keadaan saya tidak berdaya, saya berkata, Tuhan sembuhkan aku. Ya, karena besok aku harus doa pagi. Saya itu setiap pagi doa pagi. Ya, sembuhkanlah aku. Ya, supaya aku bisa doa. Lalu Tuhan ingatkan saya bahasa roh. Setelah itu apa? Saya hanya semende gitu saja, saudara. Ya, lalu sudah enggak mikir apa-apa, bahasa roh. Sampai saya lupa, sampai tertidur. Tahu-tahu dibangunkan ibu saya. Ibu saya tanya, ada apa? Ini kok banyak muntahan? Lalu saya berkata, saya muntaber kemarin malam, ya, tapi saya disembuhkan Tuhan. Saya berjanji akan doa pagi. Ibu saya bilang, kayak gini kok doa pagi? Kok masih pergi muntah seperti itu? Saya berkata pada ibu saya sudah berjanji. Saya harus mendapati janji saya. Saya doa pagi dan sembuh. Sudah dengar, ada kuasa yang luar biasa. Satu kali waktu zaman dulu ada itu loh, penembak Petrus, tahu enggak? Kalau ini dianggap orang ini ya orang enggak baik gitu, saudara gali atau apa. Wah, seringkali dicari, ditembak gitu saja. Ada satu ibu tiba-tiba, saudara, jam 2, jam 3 dibangun Tuhan. Dia disuruh doa, dia tidak tahu doa apa. Bahasa roh terus. Enggak berhenti, bahasa roh. Sampai sekitar jam 5, pintu itu diketuk, saudara. Waktu dibuka pintu kaget. Anaknya laki tinggi besar, nangis, saudara. Tinggi besar, nangis, saudara. Bertato, nangis, saudara. Lalu tanya, ada apa? Dia berkata, malam kemarin saya ditangkap. Saya dibawa ke luar kota. Saya dikira satu gali yang di mana gitu. Saya bilang, aku bukan. Oh, bukan. Pasti engkau, bukan. Lalu gini. Lalu penembaknya itu, kalau engkau bukan dia, ya sudah pulang. Waktu disuruh pulang, malah Roh Kudus bicara, jangan. Kalau engkau disuruh pulang, tembak engkau, mati. Jangan pulang, di sini saja. Lalu dia berkata, aku enggak berani. Ini kan masih gelap. Pulang, enggak berani. Nanti tunggu sampai terang. Tuhan pakai perkataan itu bicara dengan penembaknya. Lah ini malam-malam gelap, nggak berani keluar kok. Dia gali, nggak mungkin toh, betul nggak saudara? Nggak mungkin toh. Mesti kita keluar, ya sudah dilepas akhirnya saudara. Ya gali itunya penembaknya pergi, setelah itu dia pergi pulang. Saudara dengar, banyak hal yang kita nggak tahu, tapi Roh Allah itu tahu. Betul? Dia bisa ingatkan kita untuk doakan satu. Bahkan doa kita adalah doa yang didengar Bapa. Karena Roh Kudus yang tahu hatinya Bapa. Roh Kudus tahu doa yang berkenan, doa yang sesuai, doa yang pasti dijawab. Saudara akan punya doa yang menyentuh. Ya, surga yang menyentuh hatinya Tuhan. Gunakan saudara, percaya saya. Saya tutup dengan satu. Ini loh, Bu Agus Suryo. Ya, ada orangnya saya nggak bisa bohong. Satu kali retreat, ingat nggak ya? Di retreat, saudara yang sudah lama kenal dia. Wah, bahasa roh. Orang tuh kadang-kadang gak ngerti loh saudara. Orang gitu dilecehkan ini. Wah sok pamer. Wah dilawat Tuhan. Betul ya. Kadang-kadang ada orang. Saudara tahu gak? Setelah itu ada satu terjadi. Wah sampai semua lihat dia gitu. Saudara tahu gak? Di depan ternyata ada seorang bapak. Belum ikut Tuhan. Dia hanya ikut istrinya. Saudara. Belum ikut Tuhan. Dalam bahasa rohnya bahasa Mandarin ternyata. Artinya manggil orang tuh. Saya nggak sebut namanya ya, nanti tidak ini. Kamu masuk gitu, kamu masuk gitu. Orang kan gitu, diulang-ulang gitu, masuk gitu. Itu tahu dengan bahasa Mandarin. Dia nggak bisa bahasa Mandarin, ya, yang nggak bisa nggak ngerti, yang bisa ngerti. Tapi bapak ini ngerti. Itu dia bahasa Mandarin nggak bisa. Masuk, dia bingung. Kok disuruh masuk? Masuk, saudara. Sampai dalam ikuti retreat dijamah, diselamatkan. Betul ya? Pakai apa? Bahasa roh, bahasa asing. Saja saudara, ini diabaikan banyak orang. Tapi itu senjata yang hebat.
yang tidak bisa dimengerti oleh iblis, yang tidak bisa dicegah oleh iblis. Ini Roh Kudus menuntun kita berdoa kepada Allah Bapa. Saudara, doa yang luar biasa. Gunakan. Kalau sekarang gitu Rusia dan Ukraina ini ya senjata nuklirnya gitu saudara, yang paling deng gitu saudara. Jangan sia-siakan. Ada 3. Saudara, ucapkan syukur. Doa yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, bahasa roh digunakan. Ayo pemain PW segera siap. Saya percaya ada yang dahsyat, yang luar biasa sekali. Saudara semua bangkit berdiri. Saya mau ajak saudara praktek saudara. Saya mau ajak saudara praktek. Yang pertama doa, mengucap syukur. Lalu setelah itu nanti kita akan ya angkat tangan saudara. Kita mulai berdoa. Kita mulai berdoa. Semua mengucap syukur. Semua mengucap syukur. Semua mengucap syukur. Apapun keadaan saudara, praktekkan firman Tuhan. Mengucap syukur senantiasa. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun keadaan saudara, saat ini mengucap syukur. Sekalipun saudara sedang terkapar, sekalipun saudara sedang disakiti, sekalipun saudara sedang melihat sesuatu yang tidak baik, mengucap syukur. Maka itu akan menjamah hatinya Tuhan. Tuhan kan tersentuh. Ini sedang alami seperti itu, masih bisa mengucap syukur. Ini sedang diproses, sedang diuji, masih bisa mengucap syukur. Ayo saudara, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur saudara. Jangan diam, mengucap syukur saudara. Terus mengucap syukur, mengucap syukur. Kalau saudara biasanya mengeluh, minta ampun pada Tuhan, mengakui salah, ganti Tuhan, aku mau mengucap syukur senantiasa. Seperti firman-Mu, mengucap syukur, mengucap syukur. Katakan saudara, mengucap syukur sekali lagi. Kami bersyukur karena Tuhan sedang berfirman. Kami bersyukur karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan mengajarkan pada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan mendengar doa. Kami bersyukur Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan, yang bisa menolong, yang bisa pakai kami untuk yang besar. Kami bersyukur Engkau Maha Kasih. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Kami sering salah, kami sering jatuh, tapi kasih setiamu tetap ada Tuhan. Oh, kami bersyukur, 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 bersyukur saudara, bersyukur terus saudara. Oh, latih saudara lidahmu untuk bersyukur, bersyukur. Aku bersyukur karena aku percaya Tuhan Maha Besar. Lidah yang besar aku bersyukur karena aku tahu Tuhanku mengasihi aku. Fiksi matanya Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Oralah pasakaran. Sekarang saudara praktekkan doa yang kuat, doa yang sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh. Jangan ada yang diam, keluarkan suara saudara. Ada doa saat teduh ada, tapi ada doanya. Kita sedang berseru pada Tuhan. Ekspresikan saudara, ekspresikan saudara. Oh, keluarkan saudara. Oh, jangan lemah. Orang yang doanya lemah, rohnya lemah, imannya lemah. Orang yang doanya kuat, rohnya dibangun jadi kuat. Rohnya dibangun jadi kuat, imannya dibangun jadi kuat. Oralah pasakara. Tuhan, Kau dahsyat, Kau besar. Oh Tuhan, lawatan segera terjadi. Oh Tuhan, oh lawatan Roh Kudus dicurahkan luar biasa. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Oh, katakan perkataan iman saudara, katakan perkataan iman bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya. Ucapan, oh saudara, seperti Bartimeus, Yesus, Anak Daud, kasihani aku, tolong aku. Oh, jangan takut diejek, jangan takut dihalangi, sekalipun ditegur, teriak lebih keras lagi bagi Tuhan. Oh, Tuhan lebih penting, karena yang memberi pertolongan, Tuhan yang memberi jawaban. Oh, berseru pada Tuhan. Oralah pasakara. Terus saudara, Tuhan, kami terima dengan iman. Setiap jemaat dibangkitkan, setiap anak Tuhan dibangkitkan. Oralah pasakara. Kiralah doa dengan kuat saudara. Sekali lagi, jangan ada yang diam, jangan hanya doa dalam hati. Saudara, imanmu tidak akan mengalir, imanmu akan buntu saudara. Teriakan saudara, katakan dengan iman, sorak-sorai dengan iman. Allahku dahsyat, Allahku besar. Oralah pas. Sekarang praktekkan doa bahasa roh, doa bahasa roh. Yang sudah bisa berbahasa roh, doa dengan bahasa roh.
Oh, yang belum bisa bahasa roh, minta bahasa roh. Saya bersyukur saudara, kemarin sore, oh ada WA dari Papua, berkata saat seperti ini, dia ikut dirawat Tuhan, dia ikut dipenuhi Roh Kudus, dia ikut terima bahasa roh. Dia belum bisa bahasa roh, dipenuhi. Oh, sore kemarin terima bahasa roh, semua bahasa roh, yang sudah ada bahasa roh. Jangan diam, percaya saya, kita kalahkan daging kita kalahkan kelemahan kita. Orala pasakara, Tuhan hambamu berdoa, Tuhan hambamu berdoa, beri bahasa roh. Setiap jemaat diberi bahasa roh, diberi bahasa roh. Apalagi setiap pelayan diberi bahasa roh, diberi bahasa roh. Gunakan saudara, ini senjata yang diberikan dari Roh Kudus yang dahsyat. Orala pasakara, orala pasakara. Kita lapasa, penuhi Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Saat ini penuh. Saudara ambil tindakan profetik untuk menerima. Sekali lagi perkataan saya, tidak secara untuk mati. Terima saudara, ambil tindakan profetik, terima. Saudara belum bahasa roh, terima bahasa roh dengan iman. Hormala pasakara, terima. Roh Kudus, hambamu sudah sampaikan, Engkau yang melawan, Engkau yang menjamah, Engkau yang penuhi Tuhan. Oh, saluran yang buntu dilancarkan, mulut itu dibukakan. Kiralah patah. Terima. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Berbahasa roh, terima bahasa roh, terima. Yang ada di tempat ini terima. Yang ikut online dimanapun berada, dalam kota terima, luar kota terima, luar pulau terima, luar negeri terima. Aku Eva di New York terima, Kesia di Jepang terima, Bu Dewi di Manado terima. Bangkitkan roh kami Tuhan, bangkitkan pahlawanmu Tuhan, bangkitkan. Breakthrough terjadi, penuh Roh Kudus. Terima. Saya tahu banyak yang sedang diberi bahasa roh, saya tahu banyak yang dipenuhi Roh Kudus sampai membuah-buah, sampai melimpah-limpah. Rohnya bangkit, api menyala-nyala. Kami bangga punya ras Engkau yang mengajarkan pada setiap kami langkah-langkahmu. Kami terima dan kami tahu Tuhan sedang persiapkan kami untuk lawatan besar dan untuk Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji dengan sukacita. Kami akan ekspresikan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau datang dan bertahta di tempat ini. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Yes. Glory. Amin. Yes. Amin.
Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan anugerah-Mu, dengan pewahyuan-Mu, dengan rema dan pembukaan ilahi. Sejak saat ini Tuhan bangkitkan kami menjadi pahlawan yang membawa terobosan yang besar, yang membawa kebangunan yang besar. Kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan. Jadi sesuai firman-Mu, jadi sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Angkat tangan saudara, diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati seluruh kehidupan-Mu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati dengan jawaban doa. Diberkati dengan doa yang menjamah hatinya Tuhan. Diberkati pertumbuhan iman rohani-Mu. Diberkati kesaksian pelayanan-Mu. Diberkati studi atau pekerjaan-Mu, masa depan-Mu, seluruh kehidupan-Mu, keuangan-Mu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus sampai selama-lamanya. Sudah diberkati kata bersama.